minyak kelapa seperti virgin coconut oil atau VCO itu sangat bagus untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Tapi ada tapinya, nggak usah pakai bawang atau zat-zat lain karena justru yang tadinya udah bagus untuk kulit malah jadi bikin iritasi kalau ditambah bawang dan bumbu-bumbu lainnya. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Hidup Sehat kali ini akan membahas mengenai kesehatan anak. Orang tua wajib saksikan nih, termasuk perawatan kulit bagi anak. Halo dokter, Halo, apa kabar? Baik, terima kasih dokter Ekles. Iya, sehat selalu ya? Ya, sehat. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi kita akan membahas mengenai kesehatan anak, dokter Afifah. Kebetulan dokter spesialis anak nih. Betul, dokter. Nah, ini kan kulit bayi adalah kulit yang sensitif. Betul. Rentan iritasi dan sebagainya gitu. Nah, ini ada fakta atau mitos nih dokter. Apakah karena kulit bayi saking sensitif tidak boleh sembarang memakai produk skincare untuk bayi termasuk minyak telon ataupun bedak? Itu fakta. Oke, jadi beberapa orang banyak bertanya nih, apakah anak bayi itu udah boleh pakai minyak telon atau jenis-jenis seperti bedak? Nah, padahal ternyata memang dari bentuk kulit saja antara dewasa dan anak itu memang berbeda. Nah, bedanya ada di lapisan stratum corneum atau kalau bisa kita lihat lapisan tanduk ya, bagian terluar. Kalau di orang dewasa kan kelihatannya sudah tebal. Sementara kalau pada anak itu masih tipis sehingga sangat rentan kalau nanti terkena benda-benda seperti itu nanti iritasi. Oke. Berarti kan sekarang tuh para orang tua abis lahiran aja udah pakai minyak telon. Iya, betul. Itu disarankan atau gimana dok? Nah, ini dia nih, ini masalahnya di Indonesia minyak telon tuh udah seperti budaya ya. Benar. Padahal sebetulnya kalau dari rekomendasi internasional bahkan dari AAP American Association of Pediatrics tidak ada rekomendasi penggunaan minyak telon maupun bedak pada anak bayi atau newborn yang baru lahir, melainkan menggunakan lotion atau pelembab. Jadi sebetulnya anak baru lahir yang dibutuhkan hanyalah pelembab untuk menjaga skin barrier-nya tetap baik. Begitu. Oke. Nah, menarik nih. Tapi sebelum itu kita berbicara dulu fakta mitos nih. Apakah kulit bayi pH-nya berbeda sama orang kulit dewasa? Itu juga fakta lagi. Oke, kenapa dok? Nah, kalau sebetulnya pH manusia itu kan biasanya relatif netral. Namun pada bayi proses pembentukan kulit itu belum selesai sepenuhnya sehingga pH-nya berkisar antara sekitar 5 sampai 5,5. Padahal kalau pada orang dewasa mungkin bisa sekitar 6 sampai 7 seperti itu, Dok. Oke, jadi memang berbeda ya? Betul, jadi memang berbeda. Oke, nah ini juga menarik nih fakta atau mitos dokter. Kan kulit bayi katanya sudah menghasilkan minyak sendiri ya? Jadi tidak perlu memakai perawatan dari luar seperti minyak telon ataupun bedak. Oke, kalau yang kali ini itu mitos. Itu mitos ya? Kenapa dokter? Jadi gini, setengah mitos setengah fakta. Kenapa? Karena kalau memproduksi minyak sendiri betul, tapi bukan berarti anak tidak boleh menggunakan hal lain di atasnya. Jadi cukup mengandalkan minyak sendiri karena tadi yang saya sudah sebutkan bahwa anak bayi, balita, anak-anak tetap membutuhkan skin barrier yang baik, yaitu menggunakan pelembab atau lotion. Jadi walaupun minyaknya bisa diproduksi, kita tetap bantu lagi dengan moisturizer atau pelembab. Oke pemirsa, ini ada pendapat masyarakat mengenai perawatan kulit pada anak. Saksikan saat lagi. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Dr. Ekles izin stitch ya. Ini juga banyak pertanyaan. Apakah jeruk nipis bisa menyembuhkan jerawat? Oke, simak penjelasannya. Memang jeruk nipis ini mengandung tinggi banget vitamin C. Kita tahu bersama adalah vitamin C antioksidan yang bagus banget. Salah satunya menangkal atau mencegah juga jerawat. Sekaligus bisa menyembuhkan inflamasi. Dan ternyata jeruk nipis juga mengandung antibakteri alami. Dan mengandung juga namanya asam sitrat. Nah, asam sitrat ini juga sebagai antiinflamasi. Memang Dr. Ekles pernah baca salah satu jurnal. Mereka meneliti penggunaan jeruk nipis terhadap beberapa orang. Dan ternyata berefek mencegah pertumbuhan dari kuman penyebab jerawat. Tapi ada juga beberapa jurnal yang menyebutkan kurang efektif. Cuma tidak ada salahnya kalau kita juga mencoba. Tapi ingat, hati-hati.
Memang mungkin ada beberapa orang yang cocok, tapi ada beberapa orang yang kurang efektif malah menyebabkan iritasi pada jerawat, malah jerawatnya lebih parah, menimbulkan bekasnya yang lebih parah juga. Jadi memang beda-beda setiap orang. Apalagi di jeruk nipis ini mengandung asam sitrat. Nah, asam sitrat ini biasanya digunakan di bahan peeling. Bahan peeling ini juga kan harus dalam pengawasan dokter. Jadi kalau saran dokter Eklas, hati-hati menggunakan jeruk nipis pada jerawat. Bisa-bisa aja, mungkin coba dulu pada satu jerawat. Kalau langsung menyebabkan iritasi, langsung di stop dan segera kontrol ke dokter. Ayo, siapa yang pernah mencoba jeruk nipis untuk jerawat? Boleh komen-komen di bawah ini nih, gimana hasilnya nih? Bisa sharing-sharing ke kita juga. Nah, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ya. Siapa bilang treatment di Eklas Klinik mahal? Klinik nomor 1 Sosialita, tapi harganya ekonomis. Merasa kulit makin kusam, kering, dan kasar saat disentuh? Di Eklas Klinik, kami hadirkan solusi terbaru Eklas Jelly Laser Treatment kombinasi teknologi laser ringan dengan serum aktif untuk merawat kulit dari dalam. Jelly laser membantu mencerahkan, mengencangkan, dan mengenyalkan kulit yang kusam dan dehidrasi. Miliki kulit sebening jelly hanya dengan jelly laser di Eklas Klinik. Dipakein minyak telon aja, bedak enggak. Karena bikin serbuk-serbuknya itu jadi batuk gitu. Kalau minyak telon biasanya aku pakein di bagian perut sama punggung belakang. Oh, kalau minyak telon sih pakai. Kalau untuk bedak aku nggak pakai. Oh, kalau aku kan ada riwayat asma. Takutnya kan nurun tuh pasti. Jadi bedak aku skip dulu. Di perut, dada, sama punggung belakang aja. Paling sih untuk menghangatkan tubuh aja. Oh, alergi karena pakai minyak telon? Aku sih belum pernah dengar. Nggak pernah merasakan adanya efek samping sih. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas, masih membahas mengenai kesehatan anak. Dokter, ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya bedak yang mengandung talk dan parfum beresiko meningkatkan kanker. Selain iritasi ya, fakta atau mitos? Itu mitos. Itu mitos, Dok. Oke, kenapa, Dok? Nah, jadi bedak yang mengandung talkum memang sempat heboh nih, Dok. Katanya bisa menyebabkan kanker segala macam, paru lah, ovarian. Tapi ternyata hingga saat ini bukti ilmiahnya masih belum kuat, sehingga sebetulnya nggak bikin kanker. Tapi ada bahaya yang lain tuh, Dok. Yaitu kalau bedak tabur itu seringkali terhirup oleh bayi-bayi, akhirnya malah mengiritasi saluran pernapasan. Jadi tetap berbahaya. Tetap berbahaya, berarti tidak disarankan. Betul, sampai saat ini kita tidak menyarankan penggunaan bedak, terutama yang tabur, nantinya takut terhirup oleh si bayi tersebut. Dok. Oke, sampai umur berapa kira-kira? Pada umumnya sebetulnya nggak ada manfaatnya ya, Dok, penggunaannya. Jadi kalau memang nggak ada manfaat, kenapa kita harus pakai sampai umur berapapun? Setuju. Ada kalanya kan kalau kita lihat orang tua malah semakin tabur, semakin berdebu, semakin mewangi. Betul, belum cemong, belum mandi artinya belum ya, Dok. Mandi. Betul. Jadi tidak disarankan. Betul. Ya. Dokter, berhubung dengan bedak-bedakan tadi nih. Tapi katanya bedak padat ya lebih aman. Nah, kalau bedak padat sebetulnya resiko untuk terhirup kan lebih rendah ya. Tapi tetap saja sebaiknya kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa kita pakai? Oke. Justru yang saya sarankan adalah penggunaan moisturizer tadi, Dok. Sepertinya lebih bermanfaat malahan dibandingkan kita pakai bedak. Oke. Nah, ibu-ibu, para orang tua di sini wajib nih. Apalagi yang mandi bedak nih. Betul. Jadi tidak disarankan, mendingan pakai moisturizer aja. Betul. Ya. Oke. Nah, ini juga ada kebiasaan masyarakat nih, apalagi mungkin di di desa-desa ya, katanya minyak kelapa dicampur dengan bawang nih. Wah, iya bagus, betul. bagus untuk kulit ataupun untuk masuk angin. Pokoknya digosok tebel-tebel ya di kulit. Oke. Ini bisa digunakan atau tidak nih, Dok? Oke, ini kembali lagi, Dok ya. Sebetulnya ini kebiasaannya orang Indonesia nih, kalau pakai minyak harus anget, jadi ditambah segala macam bawang. Nah, sebetulnya penggunaan minyak kelapa itu direkomendasikan. Boleh, justru dibandingkan minyak telon, minyak-minyak yang lain, minyak kelapa seperti virgin coconut oil atau VCO itu sangat bagus untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Tapi, ada tapinya.
nggak usah pakai bawang atau zat-zat lain, karena justru yang tadinya udah bagus untuk kulit malah jadi bikin iritasi kalau ditambah bawang dan bumbu-bumbu lainnya gitu dong. Oke, malah lebih iritasi. Iya, betul. Kan bukan makanan ya, Dok? Oh, betul, cukuplah makanan yang kita kasih bawang ya. Oke dokter, tahan dulu. Oke. Pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Mitos atau fakta? Kalau jerawat harus dipencet agar cepat kempes. Nah ini nih yang banyak salah kaprah. Simak dulu penjelasan Dr. Ekles ini ya. Faktanya jerawat yang dipencet secara sembarangan, tidak tahu aturan, malah bisa memperberat atau memperparah jerawat kalian. Kenapa? Biasanya kan kalau di rumah kita pencet pakai tangan tuh. Secara tidak sadar tangan kita kotor, full dengan bakteri. Kita pencetlah. Alhasil tidak keluar semua, infeksinya tidak keluar semua, malah lebih parah. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dan akibatnya juga kalau kita pencet pakai tangan, jaringan sekitar jerawat ikut rusak. Jadi memperparah peradangan plus memperparah lukanya. Jadi bekas akibat kalian pencet itu jauh lebih parah daripada kalian yang nggak pencet. Solusinya jangan pencet sembarangan. Pakailah basic skincare yang disesuaikan dengan jerawat Anda. Kalaupun lama hilang atau tidak hilang-hilang, konsultasikanlah ke dokter. Biasanya ada treatment-treatmentnya tuh atau perawatan-perawatannya. Karena kadang-kadang tidak cukup dengan pemakaian basic skincare, harus dilakukan perawatan seperti laser, peeling, injeksi akne, dan sebagainya. Ingat, kulit kamu nggak salah, tapi mungkin cara merawat kulit kamu yang salah. Peeling nggak harus perih atau bikin merah loh. Korean Soft Peel dari Ekles Clinic ringan, aman, dan bikin kulit cerah seimbang. Cocok untuk kulit sensitif dan baru pertama kali peeling. Hanya di Ekles Clinic, sentuhan lembut, kulit menjadi glowing. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dokter, ini para ibu-ibu nih wajib simak nih. Nah, katanya kalau eksim pada kulit anak-anak atau bayi tidak disarankan menggunakan minyak telon. Kenapa demikian? Nah, oke, kita balik lagi ya dok, bahwa sifat minyak telon itu kan iritatif ya, bisa membuat kulit kita jadi iritasi. Pada anak-anak dengan dermatitis atopik atau terkenal dengan eksim, kulitnya sendiri saja sudah prone, jadi sudah sangat beresiko untuk terkena iritasi. Sudahlah skin barrier-nya nggak cukup baik, lalu kita oles lagi dengan bahan-bahan yang menyebabkan iritasi, makin jadi malah kondisi eksimnya akan tambah berat dok sebetulnya. Iya. Dalam kondisi normal aja memang tidak disarankan Betul. pakai minyak telon ya, apalagi Betul, dalam dok. keadaan ada eksimnya. Eksim. Jadi tidak disarankan ya. Nah ini nih, pertanyaan selanjutnya ini sering banget nih. Katanya kalau ada bentol-bentol kayak bekas gigitan nyamuk ataupun serangga, itu gimana dok? Harus pakai apa? Oke, nah jadi ini pertanyaan yang sering banget. Kalau misalnya badan anak kita habis digigit nyamuk atau habis main di kebun lalu datang-datang bentol, sebetulnya yang pertama mama harus cari tahu adalah masih ada bekas lukanya nggak? Kalau misalnya ada luka maka segera cuci bersih. Tapi kalau nggak ada, kita lihat hanya bentol aja, sebetulnya nggak perlu dikasih apa-apa. Nah, nanti kulit anak itu akan regenerasi dengan sendirinya. Maksudnya dia akan ganti kulit ya, kurang lebih setiap 28 hari. Jadi sabar aja, warna kehitaman itu memang bagian dari proses luka, nanti lama-lama akan hilang sendiri. Mama bisa bantu untuk mempercepat dengan menggunakan lotion tadi. Lotion tadi? Yes. Ada kan yang dijual sekarang kayak anti iritasi gitu dok? Itu bisa nggak ya? Oke, sebetulnya krim-krim anti iritasi selama basically mereka isinya mirip dengan pelembab ya. Jadi mungkin mama boleh coba sambil dibaca juga ada zat aktif apa yang ada di dalam lotion tersebut. Iya, jadi kalau kayak soothing cream, calming cream untuk bayi, ya mungkin masih bisa aja ya. Betul, ya. Oke. Nah, ini berbicara juga kemerahan atau iritasi akibat menggunakan minyak telon. Nah, para ibu-ibu atau orang tua harus diapain nih? Oke, langkah pertama kalau misalnya terlanjur udah kasih minyak telon terus anaknya merah nih. Langkah pertama segera stop penggunaan minyaknya, kita tandain pisahkan, jangan pernah dipakai lagi. Yang kedua, langsung bersihkan dulu. Jadi kalau tadi ada sisa minyak mungkin bisa di wash lap dulu, dicuci. Sebisa mungkin kita hindari aplikasi yang berlebihan tadi. Jadi kita buang, kita bersihkan.
Nah, lalu kita lihat kalau misalnya merahnya masih baik, tidak ada luka, boleh langsung di-apply dengan moisturizer atau pelembab tadi. Lalu kita pantau. Tapi kalau ternyata kok merahnya heboh sekali, semakin berat, mungkin waktunya mama untuk hubungi dokter terdekat. Setuju, jangan bertindak sendiri. Betul. Memakai obat-obat tertentu yang disarankan malah lebih iritasi. Betul, betul sekali dok. Dokter, terakhir nih, bagaimana tips menjaga kesehatan kulit pada anak? Ini orang tua wajib simak. Oke. Jadi untuk mama-mama atau parents di rumah, beberapa tips yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Yang pertama adalah bisa menggunakan sabun hipoalergenik dan tidak berparfum supaya tidak ada bahan-bahan iritatif. Yang kedua, segera setelah mandi, waktu belum kering banget nih, baru ditap-tap dengan handuk, segera gunakan lotion dari bawah leher ke seluruh tubuh. Nah, kalau anak sudah di atas 6 bulan, ketika anak mau bermain keluar, jangan lupa gunakan sunscreen, kalau bisa yang tipenya physical sunscreen ya, supaya anak juga terhindar dari bahaya sinar matahari. Mungkin itu kali ya dok ya, yang paling penting. Ternyata sesimpel itu dan tidak disarankan menggunakan bedak sama minyak telon. Betul, dari tadi kita nggak ngomongin minyak dan bedak ya dok ya, di pencegahannya. Jadi ternyata sesimpel menggunakan moisturizer dan sunscreen saja yang diperuntukkan untuk bayi. Betul. Oke dokter, jadi yang diperlukan hanya menggunakan moisturizer. Betul. Tapi mungkin orang tua di rumah ingin tahu nih, apa sih kandungan di dalam moisturizer yang perlu kita ingat pada saat kita membeli moisturizer? Betul. Oke, jadi kalau beli moisturizer, mama atau parents jangan lupa nih untuk mencari kandungan ceramide di dalam moisturizer karena itu sangat baik untuk menjaga skin barrier si kecil. Nah, selain itu, kalau misalnya lagi ada kemerahan atau rash, misalnya seperti dermatitis area bokong, pilih juga yang ada kandungan zinc oxide-nya, karena itu cukup baik untuk mengkalmingkan area yang tadinya kemerahan. Benar, dan menambah daya tahan kulit ya? Betul sekali dokter. Oke, terima kasih dokter. Informasinya kasih. Sangat bermanfaat, sehat selalu. Terima kasih dokter. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Selamat pagi pemirsa, semoga sehat selalu ya. Sebagai penutup dalam tayangan Hidup Sehat Plus bersama Dr. Ekles kali ini, kami akan sajikan sejumlah informasi menarik seputar fakta-fakta unik tentang kulit bayi yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda memiliki balita di rumah. Nah pemirsa, bayi memiliki kulit yang tipis, rapuh, dan sensitif. Oleh sebab itu, kulit bayi sangat rentan terhadap ruam hingga iritasi. Maka dari itu, penggunaan produk pun juga harus dijaga, seperti pilih produk perawatan kulit yang memiliki pH yang seimbang, bebas dari bahan yang mengandung zat kimia yang menyebabkan alergi. Selain itu, penggunaan pakaian juga harus diperhatikan. Pilih bahan pakaian yang lembut dan nyaman untuk si kecil, sehingga mengurangi risiko iritasi pada kulitnya. Pemirsa, bukan remaja aja loh yang punya jerawat. Ternyata jerawat juga bisa muncul pada kulit si kecil. Jerawat pada bayi sebenarnya disebabkan karena terlalu aktifnya kelenjar minyak pada kulit yang menyumbat pori-pori kulit si kecil. Jerawat bayi umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir, seperti minggu pertama kehidupannya. Tapi jangan panik pemirsa, Anda hanya perlu membersihkan bagian kulit dan memberikannya lotion atau pelembab. Kebanyakan bayi terlahir dengan tanda lahir yang letaknya bisa di mana saja. Nah pemirsa, tahu nggak sih jika tidak semua bayi memiliki tanda lahir? Meskipun Anda memiliki tanda lahir di bagian tertentu, tidak menutup kemungkinan si kecil bisa tidak memilikinya sama sekali. Dan jangan risau, umumnya tanda lahir tidak perlu dikhawatirkan ataupun dirawat. Namun jika Anda merasa sangat khawatir tentang si kecil, Anda bisa langsung berkonsultasi kepada dokter anak. Pemirsa, kata siapa ketombe hanya dialami pada orang dewasa saja? Faktanya, kulit bayi juga bisa berkerak atau berketombe, yang biasanya hal itu terjadi pada 3 bulan pertama dari kelahiran si kecil. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai dermatitis seboroik, yang biasanya terjadi karena kulit kepala si kecil terlalu aktif memproduksi minyak. Tapi tenang saja ya pemirsa, kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya dan akan hilang sendirinya setelah beberapa bulan.
Pemirsa pasti sering kan memandikan si kecil? Nah faktanya kulit bayi jika terlalu sering bersentuhan dengan air dapat mengikis kadar minyak alami yang merupakan pelembab alami yang bisa menjaga kulit bayi dari kekeringan. Melansir dari Johns Hopkins Medicine, memandikan bayi cukup 2 hingga 3 kali seminggu saja, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Nah pemirsa, itulah sederet fakta menarik dari kulit si kecil. Semoga bermanfaat. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.